detik lagi. Ya, pemirsa, sorak-sorai para pendukung Muhammad Rahman di Stadion Kekalahan angka kontroversial ini langsung menyulut kemarahan pendukung Rahman. Mereka mencopot triplek di belakang tempat duduk penonton dan melemparkannya ke ring. Tak hanya itu saja, sejumlah pendukung Rahman juga mencoba mengejar wasit hakim asal Korea. Tak puas sampai di situ, pendukung M. Rahman juga mengejar para wasit hakim lainnya. Namun polisi dengan sigap mengamankan para wasit hakim itu ke salah satu ruangan dibantu oleh sejumlah mantan petinju Indonesia yang direkrut menjadi petugas pengaman pertandingan. Ini apa yang terjadi, Bung, karena kita sejauh pengamatan yang kita saksikan petinjuan kita, karena dia sebelumnya pernah memimpin pertandingan Cristiano lawan Juan Manuel Marquez tahun 2006 di Tenggarong ya. Sambil kembali dan dari Rahman telak mengenai wajah dari Pramuk. Satu dua pukulan dari Rahman, kembali Rahman mengenai satu uppercut. Dua uppercut, pemirsa. Banyak sekali uppercut. Dia masih berusaha untuk pencet. Satu lagi perut. Kita saksikan, pemirsa, kedua petinju dan berapa kali satu pukulan, dua pukulan dari Muhammad Rahman mengenai wajah dari Ponsawan. Usia yang memang berumur 6 tahun, tapi penampilannya di usia yang memang sudah tidak muda lagi ya. Dan kita lihat saja apakah di sini dia bisa strategi bertanding dia bisa maksimal, bisa menghasilkan. Ya, Sobat Olahraga Ajib Arena, yang kita saksikan saat ini adalah duel keras di mana saat itu petinju juara dunia kelas terbang mini WBA Muhammad Rahman berlaga menghadapi petinju asal Thailand yaitu Ponsawan Porpramok. Biasa kita saksikan bagaimana penampilan di ronde pertama antara Rahman melawan Pramuk dari Thailand. Iya, kita lihat tadi langsung melepaskan satu hook kiri Ponsawan Porpramuk. Berusaha mengambil inisiatif serangan di ronde pertama. Ya. Keduanya ini bertarung untuk gelar juara kelas terbang mini WBA yang pada saat itu disandang oleh petinju Indonesia M. Rahman. Di awal ronde pertama, petinju Thailand ini berusaha mengambil inisiatif serangan, sementara M. Rahman mencoba lebih menjaga jarak sambil melepaskan jab-jabnya. Kita saksikan bagaimana jab-jab dari Rahman mencoba menahan laju dari Porpramuk. Juga seperti yang kita tahu bahwa Rahman sendiri pernah meraih sabuk di kelas yang sama, yaitu untuk versi BF dan juga versi WBA. Muhammad Rahman rapi, itu tidak ada masalah, satu hook. Di ronde kedua, petinju Thailand Porpramok ini terus menggedor pertahanan M. Rahman. Tak ada kata lain bagi M. Rahman untuk meladeni pertarungan ini. Satu dua pukulan dari Rahman, kembali Rahman mengenai satu uppercut, dua uppercut, pemirsa. Banyak sekali uppercut. Dia memanfaatkan benar kelemahan pertahanan Ponsawan di bagian perutnya. Dua kali uppercut disusul satu kali hook. Polanya hampir sama dalam. Iya, ternyata petinju Indonesia mampu mengantisipasi dengan baik serangan-serangan yang dilancarkan lawan. M. Rahman ini terus berusaha memancing Porpramok untuk maju dan menekan. Inisiatif itu pun berhasil ia lakukan. M. Rahman lebih banyak mendaratkan pukulan-pukulan telaknya. Maju dan memasukkan pukulannya. Sambil kembali dan dari M. Rahman gaya petinju punya. Kita lihat Rahman bisa melihat kelemahan dari Ponsawan, dari double cover Ponsawan, yaitu dia agak terbuka di bagian perutnya, sehingga beberapa kali dia mencecar perut Ponsawan Porpramuk. Kita lihat banyak sekali dimiliki oleh Rahman. Ya, dengan pengalaman yang 70 lebih pertandingan dan sebagai juara dunia, tentu Rahman sudah banyak belajar dari. Di menit-menit akhir ronde kedua, M. Rahman mencoba berbalik menyerang dengan mendaratkan sejumlah pukulan keras hingga terlihat petinju Thailand ini mulai sedikit sewor. Berbagai macam gaya petinju punya. Kita lihat Rahman bisa melihat kelemahan dari Ponsawan, dari double cover Ponsawan, yaitu dia agak terbuka di bagian perutnya, sehingga beberapa kali dia mencecar perut Ponsawan Porpramuk. Kita lihat banyak sekali. Satu lagi, 4 pukulan.
Di ronde ketiga kembali bertubi-tubi pukulan M. Rahman mendarat masuk mengenai wajah Por Pramok. Namun tak ubahnya seperti ronde sebelumnya, petinju Thailand ini terus mencoba menekan petinju Indonesia. Masih berusaha untuk pencet. Satu lagi perut. Terus merangsek Ponsawan. Umumnya memang petinju Thailand bertipe fighter. Petinju fighter dan merangsek, dan ternyata memang dia tidak bertarung sebagaimana seorang counter puncher, tapi dia fighter menunjukkan kayak fighter murni. Dia terus berusaha mendesak Muhammad Rahman. Dia memanfaatkan. Pertarungan keras pun terjadi akhirnya. Keduanya saling berbalas pukul, sementara para penonton bersorak-sorai dengan memberikan supportnya bagi petinju Indonesia. Satu kali hook. Polanya hampir sama dalam 3 ronde ini. Kembali pemirsa, terus merangsek Por Pramok ke arah M. Rahman. Dan tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi M. Rahman, karena dengan demikian akan mudah bagi Rahman memasukkan pukulan-pukulan seperti yang disebutkan tadi. Ya, jangan terpojok seperti ini. Saya pikir kalau dia sampai terpojok ke tali ring ini sebuah kerugian. Dia harus berusaha menarik Por Pramok ke tengah, sehingga dia tidak terpepet di tali ring seperti ini. Kembali jab dan juga pukulan 1-2. Ya, dengan ini satu taktik yang bagus, dengan terus berusaha bergerak, tapi tetap tidak Kendati Ponsawan terus menekan, namun sebaliknya. Di ronde keempat ini pukulan-pukulan telak masih dimiliki oleh M. Rahman. Sambil bergerak mundur, petinju Indonesia juga terlihat mencoba berusaha mengarahkan pukulannya ke bagian perut. pukulan-pukulan telak masih tetap dimiliki oleh M. Rahman, jauh lebih banyak dibandingkan oleh Ponsawan. Pukulan pemirsa tadi M. Rahman berhasil menghindari 2 pukulan dari Ponsawan. Ponsawan terus merengsek masuk, sementara M. Rahman sejauh ini masih mampu meladeni serangan hingga memaksa pertarungan keras berlanjut di ronde kelima. Ya, fighter menunjukkan kayak fighter murni, dia terus berusaha mendesak Muhammad Rahman. Kita harapkan Rahman mampu bertahan dari gempuran-gempuran Ponsawan Pramuk. Namun sejauh ini saya melihat masih cukup tangguh Muhammad Rahman. Sejauh dia tidak berhasil dipepetkan ke tali ring, saya pikir masih mampu dia menghindar pukulan-pukulan dari Ponsawan. Ya, di ronde kelima ini kedua petinju masih belum terlihat mengendur. Serangan-serangannya ini sangat berbahaya, juga masih diperlihatkan oleh keduanya. Petinju Thailand semakin agresif mendesak M. Rahman, sementara M. Rahman terus menjaga jarak dan berupaya mengincar bagian perut lawan. Karena pukulan terkeras dari Ponsawan ada di tangan kanannya, kalau pertahanan bagian kiri Rahman tidak bagus dan sampai terkena tentu akan berbahaya, karena Rahman bukan tipe seorang petinju yang benar-benar tahan pukul, dan saya pikir tidak ada petinju yang tidak akan jatuh di pukul. Betul. Satu pukulan lurus dari Rahman tadi bisa menghambat gerak laju dari Ponsawan. Duel berlangsung sengit hingga memasuki ronde ke-6 dan ke-7. Keduanya saling berjual beli pukulan hingga staminanya mulai sedikit menurun. Pasti akan dimaksimalkan, tapi dia memang mengatakan bahwa kau bukan target. Dan kita lihat memang tidak mudah untuk mengkau Ponsawan Pramuk. Tapi satu catatan sendiri bahwa Rahman sangat rajin melepaskan pukulan ke arah perut, itu memberikan kontribusi yang banyak sekali untuk kemudian memasukkan pukulan ke kepala Ponsawan Pramuk. Kembali pukulan kanan dari M. Rahman masuk tadi mengenai wajah dari Ponsawan.
agak goyah. Petinju Thailand Phonsawan terus tak memberikan kesempatan bagi M. Rahman, namun M. Rahman masih terlihat cerdik dalam mengatur pergerakan dalam menghindar. Karena sering sekali mendapatkan pergerakan dari M. Rahman. Dua-duanya pernah kalah TKO. Phonsawan Pro Pramuk satu kali kalah TKO. Kemudian juga Muhammad Rahman. Tapi saya pikir itu bukan karena pukulan, karena gesekan dengan kepala. Beberapa kali kita lihat Phonsawan berusaha menanduk, menggesekkan rambutnya ke pelupis Rahman. Di ronde berikutnya petinju Thailand terus tetap konsisten dengan selalu menekan, sementara petinju Indonesia juga masih disiplin menjaga pertahanan. Hingga saat ini terlihat pertarungan masih berjalan imbang. Jual beli pukulan dengan terus menguras tenaga. Keduanya ini tak ada yang menyerah hingga memasuki ronde ke-12. Satu straight dari Phonsawan yang menang. Muhammad Rahman mampu mengeliminasi tempuran-tempuran Phonsawan Pro Pramuk Di ronde pamungkas ini adalah ronde penentuan bagi keduanya. Aksi saling berbalas pukul terus diupayakan. Hingga pada akhirnya laga usai keduanya tak ada yang menyerah. Namun kelihatan Muhammad Rahman. Detik lagi. Ya, pemirsa, sorak-sorai para pendukung Muhammad Rahman di stadion. Namun hal tak terduga, petinju Indonesia ini dinyatakan kalah angka. Muhammad Rahman kehilangan gelar juara dunianya kala itu di kelas terbang mini WBA setelah dikalahkan dengan angka penantang peringkat ke-11 dari Thailand, yaitu Phonsawan Pro Pramuk pada 30 Juli 2011 malam. Kekalahan angka kontroversial ini langsung menyulut kemarahan pendukung Rahman. Mereka mencopot triplek di belakang tempat duduk penonton dan melemparkannya ke ring. Tak hanya itu saja, sejumlah pendukung Rahman juga mencoba mengejar wasit hakim asal Korea. Tak puas sampai di situ, pendukung M. Rahman juga mengejar para wasit hakim lainnya. Namun polisi dengan sigap mengamankan para wasit hakim itu ke salah satu ruangan dibantu oleh sejumlah mantan petinju Indonesia yang direkrut menjadi petugas pengaman pertandingan. Ini apa yang terjadi, Bung, karena kita sejauh pengamatan yang kita saksikan tadi banyak sekali pukulan M. Rahman dan justru poin-poin yang tentu saja. Bahkan yang bilang menang tidak hanya kita. Tadi kita lihat tadi Christian pelatih Christian sempat protes, ini tinju apa nih bisa menang si Thailand tuh. Itu jelas, tapi ya inilah yang terjadi, inilah tinju, saya tidak tahu apa yang terjadi.